Oke, proses. Nggih. Ya. Assalamualaikum Pak Ervan. Selamat pagi Pak Ervan. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi juga Pak Aziz. ya. Bagaimana kabarnya Pak Ervan hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, ini sehat lah ya. Sehat. Gimana kabarnya Pak Aziz? Ya, Alhamdulillah saya juga sehat Pak Ervan. Iya. Oh iya, kayaknya kemarin saya lihat Pak Ervan kok agak gelisah dan sepertinya sedang kebingungan dan duduk pun kayaknya lagi ngelamun dan sebagainya. Kenapa Pak Ervan? Ada apa ya Pak Nggih. Ervan? Nggih Pak Aziz. Ini ngapunten nggih Pak Aziz ya, karena beberapa hari ini saya merasa sedikit ada masalah Pak Aziz. Saya merasa bingung, nggih. Saya merasa bingung mau menyampaikan ke siapa. Ya di sini saya kan masih junior nggih Pak Aziz. Sehingga kira-kira saya itu harus ngomong ke siapa gitu loh Pak Aziz. Nah, dalam ada waktu ya enggak ya Pak. Mungkin saya bisa komunikasi dengan Pak Aziz ya selaku di sini ya apa ya bisa mengkondisikan gitu teman-teman di sini. Iya, iya, iya Ada Pak Ervan. Ya ada waktu Pak Ervan ini. Kebetulan ini lagi santai Pak Ervan. Tidak ada kegiatan Pak Ervan. Sehingga ya monggo-monggo saja Pak Ervan. Silahkan saja Pak Ervan. nggih. Nggih matur nuwun Pak Aziz nggih sebelumnya. Nggih, sebenarnya pada akhir-akhir ini saya sering bingung. Kayaknya tidak nyaman dalam berpikir. Terasa itu apa ya? Di otak itu banyak sekali masalah ya. Kayak melayang-melayang di udara sehingga ya, ada kebingungan dan lain sebagainya, ada masalah yang tidak bisa saya apa ya diungkapkan secara terbuka nggih. Paling ke sesuatu hal. Seperti itu Pak Aziz. Loh, iya, 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 iya. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Irfan untuk mengatasi kebingungan panjenengan, ketidaknyamanan jenengan, katanya ada pikiran yang melayang-layang, ya itu apa yang bisa saya bantu Pak Irfan? Dan punya harapan apa nantinya dari hasil pembicaraan kita ini Pak Irfan? Oke. Saya berharap Pak dari adanya solusi ya. Adanya solusi, ada pemecahan masalah dengan masalah yang saya terima dan mendapatkan ketenangan, ketenangan dari masalah yang saya derita ini dengan setelah saya bercerita dengan Pak Aziz nggih. Seperti itu Pak Aziz. Oh iya, 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 iya. Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak dapatkan dari nanti pembicaraan ini, Pak? Oke ya, sebenarnya yang utama sih saya ingin mencari solusi Pak. Solusi tentang masalah yang saya terima dan dengan solusi itu mungkin saya akan apa ya lebih tenang dengan mendapatkan pemecahan dari kita kita ya kita kita terima ngobrolin dengan Bapak. Iya, Seperti itu. iya, iya, iya. Semoga saja Pak yang nanti kita bicarakan bisa mendapatkan pemecahan ya solusi permasalahan-permasalahan panjenengan nanti. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan itu ya Pak. Amin amin ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Masalah Oke, seperti amin. kira-kira jadi permasalahannya seperti apa sih Pak Irfan? Silahkan monggo cerita panjenengan panjang lebar lah, silahkan monggo. Saya Nggih, Pak. silahkan Nggih, Pak Irfan. ngapunten ngapunten nggih, Pak. Ini Iya, iya. terbuka aja nggih, Pak. Anu, Nggih, nggih. saya biar ada solusinya, biar ada. Jadi saya akan cerita terbuka dengan Bapak permasalahan yang saya terima di akhir hari ini. Nggih, nggih, Pak. Monggo, monggo Pak Irfan. Pada permasalahannya yaitu pada siswa, Pak. Pada siswa-siswa saya ya yang di kelas, saya melihat anak-anaknya sekarang kurang berkonsentrasi. Nggih. Konsentrasi dalam kegiatan belajar ada yang main sendiri, ada yang tidak fokus, ya.
dan ada yang berbicara sendiri, seolah-olah itu gurunya tidak pengurangan kelas lah, pengelolaan kelas dan bermain. Nampaknya anak itu cenderungnya tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam belajar itu, konsentrasi kurang lah, intinya kurang dalam, sehingga dalam proses pembelajaran anak itu kadang nyambung, kadang enggak, kadang gimana, seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Pak Ervan. Nggih. Selama ini pembelajaran seperti apa sih yang Pak Ervan terapkan di dalam kelas sih Pak Ervan? Nggih. Dalam pembelajaran saya di dalam kelas berpusat kepada guru, Pak. Lebih berpusat kepada soal seperti itu, Pak. Ya, lebih cenderungnya saya lebih sebagai komandan gitu, pemerintah ini. Jadi anak itu nganggapnya gimana gitulah, dalam mungkin kebosanan dan lain sebagainya mungkin gitu. Sehingga gimana lah gitu, Pak. Jadi saya bingung selama ini mau gimana gitu. Iya Pak Ervan. Menurut Pak Ervan sendiri kira-kira apa sih kelemahan dari metode pembelajaran yang Bapak terapkan selama ini sih Pak Ervan? Oke. Mungkin ya beberapa hari itu kurang pembelajarannya yang saya lakukan, maka kelihatannya anak-anak di kelas, baik anak putra maupun putri, itu ada tingkat kejenuhan dengan metode yang saya ajarkan. Mungkin saya perlu mengubah metode mengajar dengan menggunakan media yang lebih interaktif dan inovatif. Pak. Seperti itu, Pak Aziz. Oh iya. Kira-kira menurut Pak Ervan ini setelah panjenengan menggunakan pembelajaran yang menggunakan media interaktif, metode-metode mengajar yang inovatif, apakah menurut panjenengan itu membuat murid lebih aktif dan semangat dalam belajar, Pak Ervan? Menurut saya media pembelajaran yang lebih interaktif itu murid-murid saya akan lebih aktif lagi, Pak, karena mungkin dari yang terpancar visual, audio itu anak itu akan memacu pikiran dia dalam konsentrasi melihat gambar-gambar inovasi ya. Jadi anak itu cenderung lebih aktif lagi dalam berpikir sesuai dengan minat bakatnya. Ada pemicu, Pak, dengan media pembelajaran yang kreatif ya, yang memunculkan audio, memunculkan visualnya, sehingga anak itu memacu dalam proses pembelajarannya. Dalam proses otomatis kan akan menarik dari dari pembelajaran yang siswa lakukan, dan sehingga ada TikTok dengan murid, sehingga anak itu ada interaktif dengan guru, dengan siswa juga. Anak itu akan menonjolkan ya, itu tidak sesuai dengan teks, jadi anak itu bebas berpendapat sehingga kita bisa anak itu bisa menilai kita, baik itu kita menilai dengan siswa dengan siswa, sehingga lebih mudah memacu siswa supaya anak itu gelem mau belajar dengan baik. Seperti itu, Pak Aziz. Iya, benar-benar Pak Ervan. Saya setuju dengan Pak Ervan. Semua dapat kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar, maka pembelajaran akan semakin baik ya Pak Ervan. Kira-kira menurut Pak Ervan,
selama ini anak-anak itu ketika di rentang nilai itu dari 5 sampai 10, anak-anak itu untuk kegiatan pembelajaran tadi berapa nilainya Pak Irfan? Ya rentangnya 7 lah, 7 sampai 8 ya, 7. Kalau sebelum itu mungkin ya rentangnya ya rendah Pak, masih berpusat pada guru. Itu konsentrasi kan berarti kan rendah tadi ya yang saya tapi mungkin dengan adanya peningkatan menggunakan audio visual, maksudnya sumber belajar yang interaktif mungkin bisa meningkatkan antara 8 sampai 9 lah. 8 itu rentangnya itu ada peningkatan. Mudah-mudahan aja. Oh iya iya iya. Bagus, luar biasa Pak Irfan. Terus dari seluruh pembicaraan kita tadi itu dari mulai bahwa pembelajaran yang inovatif dan sebagainya. Terus rencana apa Pak Irfan untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya apa untuk menyelesaikan masalah ini Pak Irfan? Oke. Rencana saya itu dari apa yang tadi kita bahas, permasalahan tadi yang saya bicarakan dengan Pak Aziz itu ada rencana yang lebih menarik perhatian siswa dan saya akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif Pak. Ya, itu nanti bisa menggunakan Canva, ya, YouTube, ya sehingga anak itu terpancing. Sekarang kan anak juga di rumah juga sudah biasa dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa di sekolahan kita batasi dengan kegiatan kan kadang mungkin saya nanti ada masukan dan lain sebagainya dengan menggunakan PowerPoint sehingga anak itu lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran di kelas yang saya lakukan. Tentunya sesuai dengan koridor, ya tatanan, ya emosi anak dalam pemilihan video-video pembelajaran. Kita tidak asal-asalan aja memberikan video pembelajaran yang tapi kita sudah mensortir dan anak itu sudah memahami materi yang akan disampaikan nanti, Pak. Luar biasa Pak Irfan, bagus sekali, luar biasa. Pak Irfan sangat luar biasa, bagus sekali rencana Pak Irfan, saya mendukung secara penuh, baik Pak Irfan dan muridnya mudah-mudahan bisa di kelasnya aktif dan anak-anaknya bisa bahagia intinya Pak Irfan. Oke, bahagia. Seperti itu. Kira-kira apa komitmen Pak Irfan untuk rencana ini Pak Irfan? Saya lakukan gitu. Iya. Kira-kira rencananya apa Pak? Komitmennya? Komitmen meminta bantuan pada rekan kami yaitu rekan sejawat ya untuk mengajari saya dalam penggunaan media interaktif Pak. Seperti Kahoot dan Canva. Saya juga akan menyiapkan RPP secara baik dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kondisi murid sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu rencana yang saya akan lakukan dalam mengajari nantinya sehingga dalam pembelajaran nanti saya juga akan mengkondisikan semuanya baik dengan segala masukannya dan sebagainya ketika pada anak, pada kondisi murid supaya dalam pembelajaran itu siswi kami bisa berbahagia dalam belajarnya, tidak ada tekanan sehingga dalam proses pembelajaran itu menyenangkan karena dengan menyenangkan itu ya insya Allah anak itu akan menerima pelajaran dan pembelajaran yang baik. Seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Irfan, bagus sekali, luar biasa Pak Irfan. Saya mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Irfan ya.
Nah, Nggih, Bapak. bagaimana perasaan Pak Ervan sekarang ini setelah Pak Ervan eh, eh, membicarakan ini kepada saya, perasaannya bagaimana Pak Ervan sekarang, Pak Ervan? Oke, alhamdulillah perasaan saya hari ini agak agak ringan, Pak. Ya, istilah plong gitu, masalah-masalah yang saya terima yang kemarin ya, kemarin itu kenapa ya anak-anak itu kok sungkan, males ya dengan adanya ini kan anak saya juga bisa berkeluh kesah ya dengan ini ke Pak Aziz, gimana sih pendapatnya saya alhamdulillah direspon dengan baik dan memberikan solusi ya bagi Ya, saya. Intinya anak itu dalam proses pembelajaran itu tidak jenuh ya, anak itu bisa bahagia, dengan kebahagiaan, dengan menyenangkan anak itu bisa menerima pelajaran yang saya berikan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan pembelajaran yang baik ya, yang diinginkan oleh ya visi misi sekolahan. Seperti itu Pak Aziz. ya, luar biasa Pak Ervan. Semangat, semangat Pak Ervan, Semangat. diterapkan terus dan Oke. membuat murid-murid kita selalu bahagia Pak Ervan. Oke. Oke, Pak Ervan, seperti itu Pak Ervan. Iya. Ada lagi yang bisa mau disampaikan lagi apa sudah Pak Ervan masih rasanya bingung atau apa? Silahkan terbuka saja. Seperti itu Pak Oke. Ervan. Oke, Pak. Untuk apa ya? Ya mungkin seperti itu Pak, untuk pembelajarannya lebih menyenangkan lagi kaitannya dengan apa yang kita kerjakan nantinya Pak. Oke. Ya. Oke, sukses selalu Pak Ervan. Oke. Sukses Pak Ervan. Siap. Semangat. Semangat Pak. Ya, terima Ya. kasih Pak Ervan sudah berkomunikasi dengan saya. Mudah-mudahan sukses dan berjalan dengan Oke. lancar. Amin amin ya robbal alamin ya Pak Ervan. Oke, matur nuwun nggih Pak Aziz atas Oke. waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi selalu guru yang selalu dirindukan ya. Iya, Dirindukan betul. oleh murid ya. Anak Ya, itu kalau kita datang itu nyes gitu loh Pak. iya, Nyes. betul. Betul. Ya, Sip. semangat. Oke. Terima kasih Pak Ervan Oke. atas suaranya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aziz. Jadi, sami-sami Pak Irfan.